selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Kita mulai dari karakteristik negara maju dan berkembang terlebih dahulu. Karakteristik negara maju dan berkembang yang pertama dapat dilihat dari pendapatan per kapita penduduk, di mana negara maju itu rata-rata pendapatan per kapitanya tinggi, sedangkan negara berkembang pendapatan per kapita penduduknya rendah. Kemudian dari sisi pertumbuhan penduduk, negara maju pertumbuhan penduduknya rendah, dan negara berkembang ini pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Terkait dengan pendapatan per kapita penduduk, mari kita lihat sama-sama gambar berikut. Bank Dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan per kapita menjadi 4, ada tinggi, menengah atas, menengah bawah, dan rendah. Setiap kelompok negara ini memiliki rentang pendapatan per kapita masing-masing. Untuk kelompok negara berpendapatan per kapita tinggi, pendapatannya di atas $12.535. Kemudian, untuk menengah atas, pendapatan per kapitanya di angka $4.046 sampai $12.535. Untuk kelompok menengah bawah, pendapatan per kapitanya antara $1.036 sampai $4.046. Dan kelompok negara berpenghasilan terendah, pendapatan per kapitanya di bawah $1.036. Untuk Indonesia sendiri, pada tahun 2019, berdasarkan data dari Bank Dunia, pendapatan per kapita per tahunnya adalah $4.050. Ini artinya Indonesia masuk ke dalam kelompok menengah atas. Terkait dengan pertumbuhan penduduk, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa negara maju pertumbuhan penduduknya cenderung rendah, dan negara berkembang pertumbuhan penduduknya cenderung tinggi. Bisa kita lihat sama-sama pada grafik berikut adalah populasi penduduk berdasarkan benua. Bisa dilihat benua Afrika dan Asia ini memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Sedangkan benua yang terdapat negara-negara maju di situ seperti Eropa, kemudian Amerika Utara, dan Oseania, ini jumlah penduduknya cenderung sedikit. Kemudian bisa dilihat di sini jumlah penduduk saat ini yang paling banyak diduduki oleh negara Cina. Untuk Indonesia sendiri ini menduduki peringkat keempat ya dari jumlah penduduk paling banyak. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa negara-negara berkembang jumlah penduduknya memang cenderung lebih banyak, sedangkan negara maju jumlah penduduknya cenderung lebih sedikit. Karakteristik yang berikutnya adalah kesempatan kerja dan angka harapan hidup. Kesempatan kerja di negara maju itu lebih beragam, sedangkan di negara berkembang ini kurang beragam. Kemudian untuk angka harapan hidup di negara maju itu rata-rata di atas 60 tahun, sedangkan di negara berkembang ini di bawah 60 tahun. Nah, kesempatan kerja di negara berkembang ini cenderung lebih banyak di bidang pertanian ya, seperti petani, peternak, nelayan, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih tradisional. Sedangkan di negara maju, ini kesempatan kerjanya sangat beragam. Dan kebanyakan ini di bidang jasa ya, seperti misalkan guru, dokter, kemudian ilmuwan, lalu ada pemadam kebakaran ya, fotografer, pelukis, dan masih banyak lagi kesempatan kerja yang beraneka ragam di negara maju ini. Kemudian untuk angka harapan hidup, berdasarkan data tahun 2013, Jepang ini menduduki peringkat pertama dengan angka harapan hidup yang paling tinggi, yaitu di usia 84 tahun. Bisa dilihat, sebagian besar negara yang memiliki angka harapan hidup tinggi adalah negara-negara maju. Ada Jepang, kemudian Hong Kong, Singapura, Australia, Perancis, ya, dan negara-negara lainnya.
Karakteristik berikutnya adalah pemanfaatan lahan dan tingkat pendidikan. Untuk pemanfaatan lahan, negara maju ini lebih banyak pemanfaatannya untuk sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan negara berkembang ini sebagian besar di sektor pertanian. Untuk tingkat pendidikan, negara maju tinggi, sedangkan negara berkembang rendah. Tingkat pendidikan bisa kita lihat di sini adalah negara dengan sistem pendidikan yang paling baik. Di sini ada Finlandia, Belanda, Irlandia, Estonia, Belgia, ya, kemudian Swiss, Qatar, Jepang, Singapura, dan New Zealand. Negara-negara ini merupakan negara-negara maju yang sistem pendidikannya dikatakan sangat baik. Karakteristik berikutnya adalah tingkat kesehatan dan kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Tingkat kesehatan di negara maju tinggi, sedangkan di negara berkembang rendah. Untuk kemajuan dan pemanfaatan teknologi, negara maju ini cenderung lebih cepat, sedangkan negara berkembang agak lambat. Untuk tingkat kesehatan, kita bisa melihat dari Human Development Index. Angka ini membandingkan antara angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Bisa dilihat negara-negara di Eropa, ya, di Amerika, di Australia, ini memiliki angka Human Development Index yang cukup tinggi. Sedangkan negara-negara berkembang, ya, seperti di Afrika di sini, nilai HDI-nya cukup kecil. Nah, berkaitan dengan kemajuan dan penguasaan teknologi, gambar ini menunjukkan adalah negara-negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan negaranya. Di sini ada Finlandia, kemudian Singapura, Swedia, Belanda, ya, dan negara-negara maju lain yang sebagian besar negaranya ada di Eropa dan sebagian di Asia. Ini sudah mampu menguasai teknologi. Nah, adapun ini adalah merek teknologi yang memiliki nilai tinggi, ini kebanyakan dikuasai atau berasal dari negara-negara maju. Selanjutnya, persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Negara maju ditandai dengan daerah yang berwarna biru, sedangkan negara berkembang ditandai dengan daerah yang berwarna merah. Dari peta ini bisa kita lihat bahwa negara maju ini sebagian besar ada di benua Amerika Utara, kemudian di benua Eropa, lalu di benua Asia bagian utara, dan ada di sebelah selatan di benua Australia dan ada Kepulauan New Zealand. Untuk negara berkembang, sebagian besar ada di benua Amerika Tengah dan Amerika Selatan, di benua Afrika, dan di benua Asia. Ada Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.